Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk mendapatkan rezeki, disehatkan jasmaninya, rohaninya, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan selamat lahir dan batin. Amin, amin ya robbal alamin. Kemarin kita berdiskusi dengan kawan-kawan kita, memunculkan beberapa pertanyaan. Mungkin diantara kita pernah mengalaminya. Salah satunya, ada kawan kita yang sudah di PHK, tidak punya pekerjaan, begitu merintis jualan juga sepi ya. Terus kemudian ikut jualan dengan orang lain, tapi nggak lama nganggur lagi ya. Mungkin ini terjadi oleh kita semua, cuman perangkatnya saja yang berbeda, berperannya saja yang berbeda, dan kejadiannya yang berbeda, tapi intinya sama ya. Bahwasanya itu bukan cobaan dari Allah, tapi itu bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita ya, untuk mengingatkan, memberikan alarm supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itulah kita mulai terbetik di dalam hati kita, terbetik di dalam pemikiran kita, mencari-cari, menduga-duga, menyangka-nyangka ya kan. Kita ini harus kembali kepada Allah. Cuman kita bingung, nggak ngerti. Kalau kita disuruh kembali menemui kepada, katakan, Bang Yudi ya, rumahnya di Jalan Merpati 4. Nah, kita datangin ke rumahnya, bisa ketemu Bang Yudi ya. Tapi ini kita kembali kepada Allah ya. Mau nemuin siapa gitu. Kita ketemu saja belum pernah. Jadi kita bagaimana mau kembali kepada Allah sedangkan yang kita tuju kita tidak pernah ketemu. Ini penting gitu, ya. Maka kawan kita menyampaikan, ya, katanya duit bukan segala-galanya. Tapi kenapa di dunia ini semuanya serba duit? Ya kan? Mau BAB di toilet umum bayar. Ya, kencing aja bayar gitu. Jadi duit bukan segala-galanya, akan tetapi segala-galanya membutuhkan duit gitu. Kenapa sampai duit begitu menjadi alat sandaran utama bagi banyakkan manusia? Karena kita telah dilalaikan. Satu, ya kan? Seandainya kita dari lahir sampai hari ini memegang konsep Tuhan dasar pada saat sebagaimana kita dilahirkan pertama kali di dunia ini, maka kita tidak akan mengalami kejadian-kejadian ini semua, ya kan? Kesusahan, penderitaan, walaupun itu juga bagian daripada proses menuju kesempurnaan itu sendiri. Akan tetapi, ya kan, coba kita telusuri, kita renungi di dalam diri kita pada masa lampau, ketika kita masih bayi, atau kita cobalah contek ya, bayi begitu dilahirkan ke bumi ya kan, ketika dia lapar dia tinggal bilang ayah gitu kan, oe kasih makan ya kan gitu. Oe kasih minum, oe agak panjang, oh mungkin ini BAB kali, coba ya kan, datanglah itu malaikat dalam wujud orang tua, saudara, kakak, bibi, paman, dan lain-lain. Ini malaikat, ya, malaikat yang membantu kita pada saat kita masih kecil, gitu. Cuman akan tetapi ketika kita sudah menginjak ke dewasa, ya, fungsi-fungsi indera itu semua kita gantikan dengan nilai materi. Nah, nanti ketika kita udah kerja, ya kan, orientasinya udah kepada orientasi duit. Gitu. Jadi udah tidak murni lagi. Nah, disitulah mulai terkontaminasi yang tadinya tulus, ya kan. Gitu, datang
makanan, datang minuman, kotoran kita dibersihkan, ya kan? Tapi begitu udah dewasa, ya kan, merangkak menginjak ke dewasa, nah mindset pemikiran kita itu udah berubah, dan kita harus bekerja untuk mencari duit. Itu bayangkan kalau misalkan sampai dewasa saat ini, ya kan, segala sesuatu yang kita lakukan barometernya adalah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pertolongan Tuhan pasti akan datang. Karena kita tidak pernah lepas dengan Tuhan, ya, maka sejatinya yang menggerakkan segala sesuatunya itu adalah Tuhan itu sendiri. Gitu. Nah, selama ini ketika kita mau sesuatu, itu mau kita atau mau Tuhan, kan begitu. Nah, kadang-kala kita masih tertipu oleh diri sendiri, ya, tertipu seolah-olah ini adalah kemauan Tuhan. Ternyata masih hawa nafsu kita juga. Ya, karena hawa nafsu ini luar biasa ini, ya kan? Di bab amarah aja berbagai macam hiruk pikuk permasalahan yang kita hadapi. Ya, namanya amarah bukan hanya kita emosi, ya, kita tendang-tendang meja, kita banting-banting kursi, bukan. Ya, mengurangin makan, yang tadinya 2 piring kita rubah ke 1 piring, itu juga amarah. Gitu. Ya kan? Mengurangi tidur yang tadinya 8 jam kemudian kita kurangin, ya, itu juga amarah. Jadi cobalah, ya, kita kembali lagi. Makanya di bab lain dikatakan, ya kan, Nabi Musa mengatakan, "Wahai kaumku, kembalilah kepada Tuhan." Ya, Tuhan merindukan kita semua. Ya, nah cuman ya itu tadi, kita kembali ke Tuhan itu, ke Tuhan yang mana, ya kan? Kita belum pernah ketemu. Itu. Nah, karena Tuhan ini sifatnya luar biasa, Maha menciptakan segala cipta yang ada. Nah, maka ini butuh sebuah metode, butuh alat supaya kita bisa sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan selamat lahir dan batin tanpa menjalani sebuah proses permasalahan yang ada. Walaupun proses permasalahan yang ada ini adalah bagian daripada lelaku penyempurnaan hidup itu sendiri. Gitu. Artinya sebenarnya kalau boleh kita tahu di bab Islam itu disampaikan bahwa Tuhan bersemayam di dalam diri manusia itu di 3 singgasana. Ya, yang satu pertama adalah singgasana yang disebut Baitul Makmur. Ya. Apa sih itu Baitul Makmur? Ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, Baitul Makmur ini adalah kita ibaratkan otak atau pikiran kita. Gitu. Ketika kita berpikir 1 detik atau 1 detik atau 1 plesetan saja, tik gitu kan, berpikir tentang segala sesuatu, ya kan? Coba kita hayati. Selama ini kita berpikir itu diri kita atau diri yang kuasa, gitu. Ya? Nah, bisa jadi selama ini kita berpikir segala sesuatunya, otak dan pikiran kita ini untuk memikirkan semuanya itu adalah masih rasa diri kita, bukan rasa daripada diri yang sejati tadi. Oleh sebab itu wajarlah kalau misal nyampe hari ini ujian segala macam itu bertubi-tubi, karena memang pemikiran kita itu masih menduakan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa demikian? Karena dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang menyekutukan Tuhan, dosa yang menduakan Tuhan atau dosa syirik. Ya. Nah, selama ini kita telah menyirikan Tuhan. Apa buktinya? Yaitu tadi, ya, kita berpikir seolah-olah itu udah otomatis, ya kan? Itu tanpa kita sadari bahwasanya keotomatisan itu adalah campur tangan daripada kodrat irodatnya Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Nah, selama ini kita seolah-olah itu ya udah otomatis saja gitu. Kita menjalankan sesuatu, memikirkan sesuatu ya kayaknya udah normal aja gitu. Ya, nah, coba pelan-pelan ya kan kita mulai sadari bahwasanya segala bentuk apapun pemikiran, apapun itu yang namanya pemikiran, ya kan. Nah, kita arahkan bahwasanya semua pikir yang ada adalah pikir Allah. Apa yang kita pandang adalah Allah, apa yang kita memandang juga adalah Allah. Jadi yang dipandang juga Allah, yang memandang juga Allah, ya kan? Nah, gitu. Ini kita coba pelan-pelan ya kan mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan mengoreksi orang lain. Nah, nanti ketika kita telah menemukan daripada sebab musabab permasalahan hidup yang kita alamin di alam semesta ini, ya kan? Nah, sejatinya tidak lain
ekspresinya cuman begitu aja. Nah, kita akan memaklumi kejadian-kejadian orang lain yang pada tahapan yang melintasinya berbagai macam keadaan, bahkan berbagai macam tingkah laku daripada manusia itu sendiri.